Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia dimanapun kalian berada. Nah, jadi guys, di video kali ini kita akan bahas tentang gimana cara setting untuk B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Jadi banyak sekali request dari teman-teman di channel YouTube ya, Bang, kok untuk kamera aku beda banget ya dengan hasil dari video abang, karena untuk kamera yang menggunakan S itu, kalau misalnya kita menggunakan S akan sangat sedikit tercrop dan kualitasnya jauh lebih sedikit agak burik. Nah, jadi di video kali ini aku akan bahas tentang cara setting untuk video B Pro 5 ini jauh lebih jernih ya guys. Nah, langkah pertama langsung saja kita hidupkan untuk kamera Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Nah, jadi kalian hidupkan seperti ini ya, seperti biasa teman-teman. Ini kalau nggak kelihatan, kita ISO kita naikkan dulu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah settingan yang sering aku gunakan teman-teman ya. Kita klik di sini teman-teman. Nah, kita kembali lagi, kita klik untuk pengaturannya, kita klik di sini. Oke, terus kita pilih yang bawah ini ya untuk pemilihannya. Nah, seperti ini, kita klik yang atas untuk pilih. Nah, jadi untuk resolusinya terserah ya, teman-teman mau pilih resolusi 1080p 60 fps atau 30 fps, atau yang terakhir ada yang 120 fps. Nah, jadi tergantung dari teman-teman sendiri. Jadi ini sama aja teman-teman ya, kalau misalnya kalian maunya yang lebih tinggi fps-nya, maka akan semakin bagus. Nah, kita kurangkan lagi ini sedikit. Oke guys, jadi selanjutnya sebagai contoh yang sering aku gunakan, karena untuk HP aku hanya support di 30 fps, aku pilih yang 30 fps aja ya cuy. Ini agak terganggu sedikit. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya sudah, untuk durasinya teman-teman pilih yang 5 menit aja. Jadi kalau misalnya kalian mau buat videonya itu durasi yang panjang, nanti videonya akan terpotong-potong teman-teman ya. Jadi dari 1 menit ke 5 menit dia akan terpotong-potong teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya sudah, kalian scroll ke bawah. Untuk mode S nya ini teman-teman jangan hidupkan ya. Nah, jangan hidupkan, karena kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman hidupkan, maka settingannya nggak bakal sama seperti di video aku teman-teman. Nah, untuk koreksinya bisa kalian hidupkan atau bisa kalian matikan ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian matikan, maka mode S-nya bisa dihidupkan teman-teman. Tetapi yang paling penting, kalau misalnya kalian mau hasil dari kamera kalian itu jauh lebih jernih, jangan hidupkan S ya. Jangan hidupkan ICE. Nah, untuk koreksi distorsinya boleh kalian hidupkan atau boleh kalian matikan. Terus lanjut ke bawah. Untuk white balance-nya itu nggak usah kalian ubah lagi ya. Kalian bisa ke mode auto aja guys. Nah, di sini exposure-nya, kalau misalnya kalian suka dengan warna agak ke biru-biruan, ke hijau-hijauan, kalian bisa naikkan ya. Atau jika kalian ingin gambarnya ini natural ya, kalau misalnya kalian pengen gambarnya natural, kalian bisa pilih yang 0. Nah, kalian bisa pilih yang 0, ini gambarnya natural teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan pada malam hari, kalian bisa pakai exposure-nya itu +3 teman-teman. Tapi untuk siang hari kalian pakai aja yang 0 biar kelihatan natural ya. Untuk matching modenya jangan kalian otak-atik lagi ya.
Nah, di sini untuk ketajamannya jangan kalian buat tinggi guys ya. Kalian buat rendah aja guys. Karena untuk ketika kalian buat rendah itu tidak mengurangi kualitas dari video kalian. Kita klik lagi ke bawah, scroll ke bawah. Nah, jadi yang penting di sini untuk kualitas video. Jadi kualitas video ini yang kalian pilih tinggi guys. Nah, jadi seperti ini ya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, yang paling penting untuk ISO, jika kalian pengen syutingnya itu bisa jadi di dalam ruangan, bisa jadi di luar ruangan, atau bahkan di jalan raya, kalian bisa pilih yang mode auto jika kalian shootnya itu tiba-tiba suasananya gelap, jadi dia otomatis guys ya. Atau jika kalian memang suasananya di siang hari tanpa kalian masuk ke dalam jadi stabil, kalian bisa pilih yang ISO sekitar 200 sampai 400 saja ya. Nah, atau sebagai contoh kita bisa menggunakan auto teman-teman. Kita klik ke bawah lagi, scroll. Nah, jadi untuk rekam audio ini sangat penting ya. Kalau misalnya kalian menggunakan mix eksternal dari B Pro 5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik yang ini yang belakang teman-teman ya. Untuk mode keluar yang ini, kita klik. Oke. Nah, karena tadi mode Edge-nya kita tidak hidupkan biar kualitasnya jauh lebih jernih, maka di sini untuk mode berkendara harus teman-teman hidupkan supaya memberikan kestabilan ya, walaupun tidak terlalu sempurna, tapi kestabilannya ini cukuplah untuk kita menggunakan sehari-hari ya. Selanjutnya kita keluar kembali dan selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di video kita kali ini. Halo guys, ini adalah hasil settingan yang sudah kita setting tadi untuk kamera Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi untuk settingannya ini ISO-nya ini nggak kita aktifkan ya, biar kualitas atau gambarnya lebih jernih dibandingkan kita hidupkan yang ISO-nya ya. Jadi perbandingannya jauh sangat berbeda dibandingkan kita menghidupkan ISO-nya teman-teman. Tetapi untuk kestabilannya ini kita harus sedikit menggunakan tangan kita ya untuk kestabilannya. Tetapi yang paling penting itu untuk mode berkendaranya kalian hidupkan ya, biar sedikit membantu dari goncangan kamera Brica B Pro 5 kalian ya. Nah, jadi backgroundnya agak sedikit luas ya, karena aku menggunakan tripod. Jadi sebagai penyangga atau lebih apa ya, biar lebih mudah aku pegang kameranya ya. Gimana hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri untuk settingan yang sudah kita buat tadi guys. Oh ya teman-teman, nanti aku bakal coba untuk B Pro 5 ini di gimbal yang sama-sama Brica, itu sama-sama dari pabrikan Brica juga ya. Karena settingan ini kan tidak menggunakan ICE, jadi aku bakal coba di gimbal Brica B Steady Pro 3 axis gimbal. Dan bagaimana hasilnya nanti teman-teman bisa lihat atau bisa cek di YouTube aku ya. Nanti aku bakal upload setelah aku upload video yang ini teman-teman. Untuk hasilnya kalian bisa nilai sendiri apakah bagus ya. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar masuk update video terbaru lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.